Oke, buat sobat yang baru belajar nyetir ya, saya mohon dengerin penjelasan dari saya ini ya, supaya sobat tuh benar-benar bisa cepat ya, ibaratnya tuh belajar mobil ya. Yang faktor utama yaitu dari setir, mungkin dari segi tingkat kesulitannya ya, dari setir. Nah, di sini saya kasih penjelasan buat sobat-sobat di manapun sobat berada ya. Sebenarnya kalau untuk bawa mobil gitu ya, untuk belajar mobil setir ini ya, belajar setir mobil ini, sobat tuh nggak harus berpatokan pada putaran setir ini ya, nggak harus berpatokan pada putaran setir ini. Jadi gimana ya, jadi sobat misalkan setiap jalan, bahwa setiap jalan itu belokannya berbeda-beda, dari segi sudutnya pun berbeda-beda. Jadi kalau sobat berpatokan pada setir ini, itu akan sangat membahayakan gitu loh, sangat membahayakan. Ingat ya, sangat membahayakan. Jadi kalau sobat misalkan mau belok nih, harus putaran ini, harus putaran dua putaran, misalkan dua putaran, apa seberapa, satu putaran cukup. Itu salah. Menurut saya itu salah. Yang benarnya ya, menurut saya yang benarnya adalah sobat ini harus benar-benar menyesuaikan kondisi posisi mobil kita ini, gitu loh. Jadi ketika kita berbelok, badan mobil kita tuh sesuaikan. Jika sudah lurus pada tepat belokannya itu ya, misalnya udah lurus pada belokannya itu udah lurus, sobat kembalikan sesuai iramanya. Irama sesuaikan dengan bodi mobil kita. Jadi kalau kita berpatokan pada setir ya, belokan misalkan nikung ya, Pak, tikung tajam gitu ya, kita nyesuaikan putaran setir gini dah. Nah itu nggak taunya kita nengok setir, nggak taunya di depan mobil kita tuh taunya beladang ke parit kemana gitu kan, nggak tahu juga kan. Maka dari itu patokan utama ya dari mengemudi ini ya, kuncinya adalah menyesuaikan posisi mobil kita. Jadi ketika berbelok, saat jalan lurus ya kan, berbelok kemudian jalannya lurus kan, jika posisi mobil kita tuh udah lurus ya kan, maka kembalikan sesuai iramanya pelan-pelan. Nah nanti kalau udah terbiasa, itu sangat mudah ya. Jadi nggak harus berpatokan berapa putaran derajat, berapa putaran, itu nggak perlu. Sobat, yang perlu sobat ingat adalah itu tadi, menyesuaikan putaran setir dengan bodi mobil, badan mobil ya. Jadi ketika badan mobil itu udah lurus, jangan sobat belok-belokkan lagi ya, harus disesuaikan. Jadi ketika berbelok, putarkan perlahan sesuai iramanya. Nah seperti irama ya, ibaratnya tuh sesuaikan kondisi jalan dan bodi mobilnya. Jika sudah lurus, maka ya otomatis, apalagi kalau yang mobil mobil yang udah electric power steering ya, ketika kita belok, nggak perlu kita belokkan pun kadang dia udah kembali sendiri. Udah berputar kembali gitu loh, sesuai putaran awal gitu loh. Itu yang canggihnya sekarang ya. Jadi ini adalah tips dan saran dari saya, supaya sobat jangan terpaku ke putaran setirnya. Ada yang bertanya, tolong tepat pada belokan ya kan, tepat pada belokan, yang susah dari setirnya bang. Nah ini saya kasih kuncinya. Jadi sobat itu nggak perlu sekian derajat putarannya, beloknya sekian derajat, nggak perlu ya. Itu tadi keseimbangan bodi mobil gitu loh. Jadi ketika berbelok, kita harus tahu posisi mobil itu posisinya seperti apa. Misalkan udah miring nih, udah lurus nih ya, kita kembalikan perlahan gitu loh. Jangan diputar sesuai aturan-aturan. Kadang setiap orang membuat video tutorial atau cara itu dari putaran setir ya kan, sekian belok sekian derajat putarannya, itu nggak perlu. Menurut saya nggak perlu ya. Itu aja saran dari saya ya. Mungkin bagi sobat ada yang bertanya ya kan, boleh ditulis di komentar ya, supaya saya bisa membuat video yang mungkin sobat tanyakan itu kurang paham gitu kan. Apa yang kira-kiranya kurang paham, tulis aja di kolom komentar.
Oke sobat, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ilmunya ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya channel informasi tentang kalian ini bisa berkembang dan semangat upload-upload video terbaru ya, yang tentunya bermanfaat buat sobat semua ya. Oke, kesimpulannya, jangan berpatokan pada putaran setir ya, berpatokanlah pada bodi mobil ya. Paham ya? Berpatokan pada bodi mobil, jangan berpatokan pada putaran setir ya. Oke, sampai di sini videonya. Sampai jumpa.